Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Febri Maya Aryani, biasa disebut dengan Febi. Dari Prodi Sejarah semester 7 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, pada hari ini saya berkesempatan untuk menjalankan kewajiban saya dalam program magang 3 atau program magang akhir di SMA Negeri 2 Purbalingga. Oleh karena itu, saya berkesempatan untuk mengajar kalian selama 1 bulan 4 kali dalam mata pelajaran sejarah wajib. Oke, langsung saja ya adik-adik. Pertama-tama kita akan memulai materi kita pada hari ini, yaitu mengenai tentang salah satu kerajaan yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu sejarah Kerajaan Mataram kuno. Nah, di sini Ibu sudah membuatkan peta konsep mengenai Kerajaan Mataram kuno. Jadi, Kerajaan Mataram kuno ini biasa juga disebut dengan Kerajaan Mataram Hindu, yang merupakan kerajaan lanjutan dari Kerajaan Kalingga yang bertempat di Jawa Tengah pada abad ke-8, lalu berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Mengapa sih kok dinamakan dengan Kerajaan Mataram Hindu? Yaitu untuk membedakan dengan keadaan atau kemunculan dari Kerajaan Mataram Islam yang muncul di Indonesia pada abad ke-16 Masehi. Nah, letak dari Kerajaan Mataram kuno itu sendiri yaitu berada di pedalaman Jawa Tengah yang bernama Medang I Bumi Mataram. Nah, pusat pemerintahan tersebut diyakini berlokasi di daerah Candi Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, Yogyakarta. Nah, daerah tersebut banyak dialiri oleh aliran sungai seperti Sungai Bogowonto, Sungai Progo, dan Sungai Bengawan Solo. Selain itu, daerah tersebut juga dikelilingi oleh pegunungan. Nah, kita langsung saja ya membahas mengenai sumber sejarah yang memperkuat adanya Kerajaan Mataram kuno. Nah, di sini ada 7 prasasti yang akan kita bahas dan juga ada candi-candi yang merupakan peninggalan dari Mataram kuno itu sendiri. Jadi prasasti yang akan kita bahas yang pertama yaitu ada Prasasti Canggal. Nah, Prasasti Canggal ini berada di Gunung Wukir, Desa Canggal, sesuai dengan namanya yaitu Prasasti Canggal, yang berada sekitar pada tahun 654 Saka atau 74 Masehi. Nah, Prasasti Canggal ini berisi mengenai pembangunan lingga atas perintah Raja Sanjaya. Nah, pembuatan lingga ini tuh bertempat di atau berletak di Candi Siwa atau yang biasa dinamakan dengan Banon. Selain itu, Prasasti Canggal ini juga menyatakan bahwa Pulau Jawa itu kaya akan emas dan padi. Lalu ada juga yang kedua yaitu Prasasti Kedu atau Prasasti Balitung atau juga yang terkenal dengan nama Prasasti Mantiasi, yang sudah mulai ada pada abad ke-907 Masehi. Nah, Prasasti Kedu ini atau yang dikenal dengan Prasasti Balitung adalah prasasti yang terbuat dari tembaga dan berisi mengenai dan menyatakan bahwa Raden Sanjaya itu merupakan raja yang pertama dari Kerajaan Mataram kuno. Nah, di situ juga menyatakan bahwa Raden Sanjaya itu membangun sebuah ibu kota yang cukup besar dan bernamakan Medang Poh Pitu. Itu merupakan ibu kota dari Kerajaan Mataram. Nah, Prasasti Kedu ini dibangun juga atas dasar dari Raja Dyah Balitung yang memberikan hadiah tanah kepada 5 orang patihnya atas jasa-jasa yang telah dilakukan
pada kerajaan Mataram kuno itu sendiri. Nah, prasasti Kedu ini juga memuat nama-nama dari Raja Mataram kuno, yaitu dari Raja Sanjaya. Lalu yang ketiga, ada prasasti Kelurak yang ditemukan sekitar abad 782 Masehi. Nah, prasasti Kelurak ini sendiri berisi mengenai pendirian bangunan suci yang diperintahkan oleh Raja Indra. Nah, bangunan suci itu sendiri diperkirakan adalah Candi Sewu yang sampai saat ini masih ada. Lalu kita ke prasasti Kalasan yang berangkat pada tahun 778 Masehi. Nah, prasasti Kalasan ini hampir sama isinya dengan prasasti Kelurak. Bahwasannya dalam prasasti Kalasan ini berisi mengenai seorang raja yang berhasil mempercayakan atau berhasil menunjuk Rakai Panangkaran dalam membangun sebuah bangunan suci untuk Dewi Tara dan juga dalam membangun sebuah vihara untuk para pendeta. Lalu ada juga prasasti Ratu Boko yang berangkat tahun 856 Masehi. Nah, dalam prasasti Ratu Boko ini mengisahkan bahwa pada zaman kerajaan Mataram kuno ada seorang anak dari raja, yaitu Balaputradewa dan juga Pramodawadani. Dan Balaputradewa menyerang Pramodawadani yang merupakan kakaknya sendiri untuk memperebutkan tahta dari Mataram kuno itu sendiri. Tetapi Balaputradewa terkalahkan oleh Pramodawadani sehingga Balaputradewa itu melarikan diri ke kerajaan Sriwijaya. Lalu ada prasasti Nalanda yang cukup terkenal juga yang berangkat pada tahun 860 Masehi. Nah, prasasti Nalanda itu sendiri mengisahkan dan berisi mengenai asal-usul dari Balaputradewa dan menyebutkan bahwa Balaputradewa itu merupakan anak dari Samarapungga. Lalu yang terakhir ada Carita Parahyangan. Carita Parahyangan ini merupakan sebuah kitab yang berisi mengenai asal-usul dari Raden Sanjaya yang merupakan raja pertama dari kerajaan Mataram kuno. Nah, itu merupakan prasasti-prasasti peninggalan dari Mataram kuno ya, Dedek. Kemudian ada juga candi-candi yang memperkuat keberadaan dari kerajaan Mataram kuno di Indonesia. Di antaranya yaitu ada Candi Gedong Songo, kemudian ada Kompleks Candi Dieng, ada Candi Prambanan, ada Candi Borobudur, ada Candi Kalasan, Candi Mendut, Candi Sewu, dan juga Candi Plaosan. Nah, kemudian kita akan membahas kehidupan politik dari kerajaan Mataram kuno itu sendiri. Jadi pada awalnya kerajaan Mataram kuno itu adalah kerajaan yang menganut agama Hindu. Tetapi seiring berkembangnya waktu, kerajaan ini menganut dua sistem kepercayaan, yaitu agama Hindu dan juga agama Buddha, dengan wangsanya yaitu wangsa Shailendra. Nah, berikut adalah raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Mataram kuno. Yang pertama dan yang paling terkenal yaitu ada Raja Sanjaya yang bergelar dengan Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Nah, beliau ini merupakan raja yang paling terkenal
Kemudian dinyatakan bahwa Raja Sanjaya itu merupakan raja pertama dari Kerajaan Mataram kuno. Padahal sebelumnya, sebelum Raja Sanjaya itu pernah ada yang memimpin dari Kerajaan Mataram kuno, yaitu Raja Sana. Tetapi Raja Sana ini gugur dalam melawan musuhnya dalam mempertahankan sebuah kerajaannya. Nah, kebetulan Raja Sana ini tidak memiliki anak dan tidak memiliki keturunan. Oleh karena itu, Raja Sana mempercayakan kerajaannya kepada Raden atau Raja Sanjaya. Karena Raja Sana ini memiliki seorang adik yang bernama Sanaha. Kemudian adiknya ini memiliki anak yang bernama Sanjaya. Oleh karena itu, Raja Sana ini memerintahkan Raja Sanjaya untuk menjadi raja di Mataram kuno. Nah, Raja Sanjaya ini dalam memimpin sebuah kerajaan ini, beliau memimpin dengan sangat adil dan juga bijaksana. Oleh karena itu, kerajaan Mataram kuno itu tentram dan makmur dalam masa kepemimpinan beliau. Raja Sanjaya ini juga membangun sebuah istana yang cukup megah di pusat ibu kota Mataram kuno itu sendiri. Kemudian Raja Sanjaya ini gugur wafat pada abad ke-8 Masehi karena beliau terserang penyakit yang cukup parah. Setelah Raja Sanjaya mengakhiri masa pemerintahannya, kemudian digantikan oleh Sri Maharaja Rakai Panangkaran yang memimpin pada tahun 750 sampai 792 Masehi. Nah, Rakai Panangkaran ini merupakan anak dari Raja Sanjaya. Pada masa kepemimpinannya Rakai Panangkaran ini terjadi perbedaan dalam kepemimpinan Raja Sanjaya. Karena apa? Karena Rakai Panangkaran ini berbeda dengan ayahnya sendiri. Karena Rakai Panangkaran ini menganut agama Buddha, sedangkan ayahnya menganut agama Hindu. Nah, Raja Sanjaya ini ayahnya sangat menganut agama Hindu. Itu dibuktikan dengan adanya prasasti Canggal yang menyatakan bahwa Raja Sanjaya itu telah membuat sebuah lingga untuk pemujaan. Tetapi anaknya sendiri, yaitu Rakai Panangkaran, memiliki kepercayaan yang berbeda dengan anaknya, yaitu beragama Buddha. Kemudian setelah masa kepemimpinan Rakai Panangkaran ini berakhir, digantikan oleh Raja Samaratungga. Nah, Raja Samaratungga ini memiliki dua orang anak, yaitu Pramodawardhani dan juga Balaputra Dewa, yang sudah saya jelaskan tadi pada prasasti Ratu Boko. Itu ada kaitannya ya adik-adik. Jadi Samaratungga ini memiliki dua anak. Yang pertama itu Pramodawardhani dan yang kedua itu Balaputra Dewa. Tetapi dua anak ini berbeda ibu. Pramodawardhani itu merupakan anak permaisuri dari Ratu Mataram kuno itu sendiri. Tetapi Balaputra Dewa merupakan anak dari Dewi Tara yang juga merupakan permaisuri, tetapi permaisuri di Kerajaan Sriwijaya. Pada masa Raja Samaratungga terjadi sebuah pernikahan antar keluarga, yaitu Samaratungga menikahkan putrinya sendiri yang bernama Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan
yang merupakan anak dari Rakai Patapan yang masih menganut kepercayaan dari agama Hindu. Lalu yang keempat yaitu ada Rakai Pikatan. Nah, Rakai Pikatan ini merupakan menantu dari Raja Samaratungga, atau istilahnya suami dari anak Samaratungga, yaitu Pramodawardhani yang merupakan putri mahkota dari Kerajaan Mataram kuno. Nah, pada masa Rakai Pikatan ini terjadi pemberontakan antar keluarga, yaitu Balaputra Dewa menyerang Pramodawardhani untuk memperebutkan tahta Kerajaan Mataram kuno. Jadi ada perang saudara pada masa Rakai Pikatan, yaitu adik tiri dari Pramodawardhani menyerang Kerajaan Mataram kuno untuk mendapatkan tahta Mataram kuno itu sendiri. Tetapi pada saat itu Balaputra Dewa dapat dikalahkan, dan akhirnya Balaputra Dewa pindah dan pergi ke Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kerajaan dari ibunya sendiri. Sesuai dengan isi dari Prasasti Ratu Boko yang berangkat pada tahun 856 Masehi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ada kaitannya ya Adik-adik mengenai prasasti-prasasti dengan kehidupan politik. Nah, setelah Rakai Pikatan berakhir masa kepemimpinannya, lalu digantikan oleh Rakai Kayuwangi atau yang biasa disebut dengan Dyah Lokapala pada tahun 856 sampai 833 Masehi. Lalu kemudian ada Rakai Watuhumalang, Dyah Balitung, dan Rakai Sumbadyah Mala. Namun keempat raja yang terakhir ini tidak banyak informasi yang diketahui oleh sejarah, karena beberapa informasi sudah hilang dan tidak menyebutkan nama-nama dari empat raja terakhir ini. Kemudian kita ke masa keruntuhan dari Mataram kuno, yaitu pada raja terakhir yang bernama Rakai Sumbadyah Wawa terjadi sebuah bencana alam yang cukup besar, yaitu meletusnya Gunung Merapi dengan sangat dahsyat pada saat itu, dan masyarakat menganggapnya bahwa itu merupakan sebuah malapetaka atau kiamat yang meluluh lantahkan semua atau hampir seluruh dari kerajaan Mataram kuno itu sendiri. Nah, dari situ maka kerajaan Mataram kuno itu runtuh. Lalu apa sih kehidupan dari kerajaan Mataram kuno itu sendiri? Jadi kerajaan Mataram kuno itu sendiri banyak sekali meninggalkan sebuah peninggalan kebudayaan, yaitu masih adanya patung Buddha dan juga patung Hindu di beberapa candi di Indonesia yang masih terjaga sampai saat ini, yaitu patung-patung yang berada pada Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, Candi Sewu, dan juga Candi Plaosan. Nah, mungkin cukup sekian ya mengenai materi Mataram kuno ini sendiri, karena dalam pembelajaran daring ini memang waktu kita terbatas ya adik-adik, hanya 45 menit, sangat terbatas. Oleh karena itu nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi melalui forum yang sudah Ibu sediakan. Kemudian Ibu juga akan memberikan tugas kepada kalian mengenai kerajaan Mataram kuno. Karena setelah materi, lalu kita adakan penugasan. Jadi untuk tugas kali ini, kalian membuat sebuah rangkuman atau membuat sebuah resume mengenai kerajaan Mataram kuno yang sudah kita bahas. Kalian ketikkan di Microsoft Word, kemudian kalian kirim menggunakan forum yang sudah Ibu
buat kepada kalian. Mungkin cukup sekian penyampaian materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.